warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang anggur dengan buah berwarna hijau yang menjadi pilihan di kebun kami. Artinya kami kembangkan dalam jumlah yang lebih banyak untuk varian hijau. Kalau hitam dan merah, next video nanti kita bahas lagi, meskipun saya sudah pernah bahas beberapa kali di beberapa judul video saya. Kali ini saya akan bahas yang buahnya berwarna hijau. Jadi selain mudah berbuah, mudah perawatannya, rasanya memiliki aroma, varian ini memiliki ketahanan terhadap cuaca yang cukup baik. Artinya ketika hujan dengan intensitas yang tinggi, dengan catatan di dalam naungan ya, menggunakan atap UV seperti ini, buahnya tidak mudah pecah. Karena kebanyakan jika hujan terus-menerus, kelembapan cukup tinggi, selain terkena jamur, juga terjadi crack berry. Kelebihan lainnya, varian ini tekstur buahnya cenderung crunchy, padat berdaging, dan memiliki aroma apel. Ini adalah anggur varietas Ilaria. Sangat genjah untuk varian ini. Kita lihat buahnya nih, yang sudah hampir matang. Nih seperti ini. Tuh. Nih. Ada yang terkena jamur nih. Di sini masih hujan hampir setiap hari ya. Ini di Purwokerto, Jawa Tengah. Kebun Josh Grape Nursery lokasi 2. Ketika matang buahnya seperti ini. Hijau sedikit kekuningan. Ini di 85 HSP. Dan rata-rata varietas ini matang di usia 100 hari setelah pangkas. HSP, hari setelah pangkas. Tandanya cukup bagus. Ini sudah kita lakukan penjarangan 50% dan hasilnya seperti ini. Untuk mengurangi kelembapan dan memberi ruang untuk pertumbuhan beri, sehingga tidak mudah terserang jamur, tidak mudah pecah, dan tidak dijadikan sarang, atau kalau terlalu padat seringkali kutu kebul bersembunyi di celah-celah beri anggur ini. Itu alasan kita melakukan penjarangan. Besar nih buahnya. Jadi teman-teman yang memilih atau yang ingin menanam anggur hijau dengan beri lumayan besar, atau ini relatif besar, ini seperti Ninel, kalau penjarangannya sampai 60% gede ini daripada Ninel. Cuma ini teksturnya crunchy, padat berdaging. Varian ini menjadi pilihan dengan pertimbangan banyaknya pengunjung yang ke kebun kami memilih buah dari berbagai pohon dan varietas, dan untuk warna hijau berulang kali memilih varian ini. Karena itulah kita perbanyak untuk varian anggur Ilaria ini. Genjah, dan ini kita buahkan bertingkat ya. Kalau kita ini agak silau karena pagi ya. Ini dari sini. Ini udah matang. Cabang ini kita lanjutkan. Nih. Sudah ada yang seukuran biji jagung, dan ini yang di 50 HSP. Seperti ini penampakannya. Dan pohon ini tersier sebenarnya. Sebanyak ini buahnya. Ini satu tersier yang kita kombinasi kerambatan sistem trellis ke para-para. Itu pohonnya di sana. Nah, itu kelihatan. Nah, nih, yang di trellis juga berbuah tuh di sana. Dan ini yang kita naikkan ke para-para. Tersier yang kita naikkan ke para-para sehingga berubah nama menjadi sekunder. Dan cabang yang tumbuh di cabang ini kita sebut menjadi tersier.
dan berbuah sebanyak ini. Ini kalau di pohon ini kita memelihara 11 tersier dalam satu pohon, dan ini tersier yang kita naikkan ke para-para. Terdapat puluhan dompol dalam satu tersier ini dengan beragam ukuran peri. Ini yang 2-3 minggu ke depan bisa kita panen, yang ini. Nih. Dan ini yang baru 40 HSP nih, seperti ini. Ini sudah kita lakukan penjarangan tanpa GA3. Nih. Pupuknya full organik ini ya. Kita hanya menggunakan POC, air lindi, dan PSB yang kita mix menjadi satu. Dan berbuah terus-menerus seperti ini. Nih. HSP-nya beragam. Kita lihat. Nih. Dalam satu cabang tersier. Sekunder yang kita jadikan tersier. Ulangi. Tersier yang kita jadikan sekunder. Karena semula ini tersier berada di sana, untuk pemangkasan keempat kalinya kita buahkan di para-para, dan kita bentuk cabang tersier sebanyak ini di para-para. Ini. Tuh. Dan ini masih ada yang baru mau mekar bunga atau pre-bloom. Pemupukan kita lakukan seminggu sekali dengan POC, air lindi, dan PSB yang kita mix menjadi satu. Penyemprotan hama kita lakukan jika intensitas hujan cukup tinggi, kita melakukannya 2-3 minggu sekali. Jika tidak hujan, 1 bulan sekali, karena ini pakai naungan. Terutama fungisida ya. Kalau insek ini sudah 1 bulan lebih belum kita spray. Tapi fungisida 2-3 minggu sekali. Untuk buah yang sudah menjelang matang seperti ini kita sudah menghentikan penyemprotan. Lalu bagaimana jika terkena penyemprotan dari fungi maupun insek? Nah, mulai saat ini, karena ini 2-3 minggu ke depan kita panen, kita menghentikan penyemprotan apapun di sini. Selanjutnya setelah buah ini kita panen, kita semprot kembali. Supaya tidak terdapat residu fungi maupun insek yang menempel di beri anggur yang siap untuk kita konsumsi seperti ini. Hampir kita panen. Ini. Alhamdulillah ini tidak kerak nih. Kita hitung dalam satu tersier ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 dalam satu cabang tersier. Sekian dulu. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah saya jawab. Mohon maaf, cukup agak lama saya nggak membuat video karena saya baru selesai menempuh pendidikan lagi, jadi baru sempat untuk buat video ini. Semoga video bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.